Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Pinten ya? 3 SD Muhammadiyah 1. Yang kami hormati segenap panitia kajian pengajian umum Ahad pagi. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sumombito, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mbah-mbah sekalian. Nek enten bae lho tapi. Oh kathah. Yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama kita bersyukur dapat bermuajah di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Mudah-mudahan perkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki, dan dijadikan hidup kita tenang, tentram, penuh kebahagiaan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Barang siapa yang berhimpun, berkumpul di suatu rumah min buyutillahi ta'ala, dari rumah Allah, ai bimakna masjid, musola, kemudian di sana disampaikan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yatsluna kitaballahi, seperti tadi dibuka sebelum pengajian ada anak-anak didik kita, santri-santri yang insya Allah solih solihah. Aja minta lebono sekolahan iki. Temenan itu. Ora ragu-ragu ngoten. Dan kemudian wayatadarasunahu, di sana disampaikan juga hikmah, penjelasan dari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah akan menurunkan ke dalam hati orang-orang yang hadir tersebut sakinah, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Sebab itu sudah fitrahnya wong ngaji ku mesti tentrem uripe. Salajengipun sholawat salam kahaturaken dumateng ikutan panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad, sebagaimana disampaikan oleh beliau, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, sudah menjadi penanda ciri khas orang yang hidupnya dibuat oleh Allah masa depannya baik,
yufaqihu fiddin. Ada fi'il mudhari penandanya huruf ya. Mereka akan dibuat memiliki semangat untuk memahami ilmu-ilmu agama. Itu punya makna sregep berangkat ngaji. Makanya wong-wong ngaji kados panjenengan ngeten iki, insyaallah hidupnya, masa depannya dibaikkan oleh Allah. Fid dunya bis sa'adah wa fil akhirati bil jannah. Di dunia diberi bahagia, di akhirat diberikan surga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sing garai ruwet niku lek wong gak berangkat ngaji. Sampeyan tingali Al-Qur'an surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Enak ngaji omong-omongan ngeten iki nggih ya. Sing kono golek ayat, ustaz ngombe lah ngoten. Gula napa madu? Madu napa gula? Ayat 36. Artinya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kena-kena ya. Wa may yakhshu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran dari Allah yaitu Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Sampeyan baleni kena-kena. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah, pengajaran Allah yaitu Al-Qur'an, apa yang terjadi? Kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Loh, wong lek mboten turun berangkat ngaji, iku dadi pleke setan. Asale ruwete negeri niku wong-wong gak berangkat ngaji. Makane negara niki berutang budi ambek wong ngaji. Kalau orang sudah tidak berangkat ngaji, yang terjadi oleh Allah, setan dibiarkan menjadi teman baiknya alias konco plek. Kalau teman sudah jadi setan, loh ya apa sih? Kalau setan sudah jadi teman, maka idenya adalah ide setan, pikirannya adalah pikiran setan. Lawang setan itu aduhum mubin, musuh yang nyata, kok dikancani. Maka seperti yang kita sampaikan di Badas kemarin, gara-gara wong-wong gak berangkat ngaji, jadilah umatnya umat yang ahli berbuat dosa. Kalau umatnya sudah ahli berbuat dosa, nah ini pun ditulis ya, maka hadiahnya akan diberikan di satu kaum itu. Ini bukan hanya kaum Indonesia di hari ini, mulai sejak Al-Quran diturunkan atau sampai sekarang, sampai masa yang akan datang, selalu begini situasinya. Kalau sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah desa, wong-wong gak berangkat ngaji, konco pleke setan. Lek wis konco pleke setan, wong iku seneng maksiat. Lek wis enten maksiat, bakalan muncul pemimpin yang pendusta. Lah ngoten sih? Ini loh. Kalau sudah muncul pemimpin yang pendusta, yang berikutnya akan muncul juga pendakwah, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang pengecut. Ngaji guru pokok lucu, umatnya yang ngono, ngajine sing didoleki sing lucu. Lek lucu guyu, gak lucu turu. Ya iku umate. Kalau ulamanya sudah seperti itu, dimunculkanlah 9 orang kaya yang akan menggiring manusia ke dalam kesesatan yang nyata. Lalu
bekerja samalah mereka yang rusak-rusak itu menghancurkan sebuah negeri. Sampe niling-niling pokoknya penghancur sebuah negeri niku nek wis ana tambahan terakhir wong soge jumlahe 9. Ini lah empun nak wingi ya. Sing melek-melek banget ngaji wingi lho ya. Jarine wong-wong ngene lho kok pas lho ya apa sih? Wong Quran kok gak pas ya no apa sampean? Al-Quran itu mesti pas. Jumlahnya pinten? Kalau jumlahnya 9 lengkap, maka kalah. Umat ini berhadapan dengan mereka. Mana buktinya? Mungkin Nabi Soleh. Nabi Soleh oleh 9 orang yang durhaka itu ditantang. Kalau kamu Nabi, buktikan. Bagaimana membuktikannya? Keluarkan onta dari batu. Bisa enggak kamu? Kalau kamu bisa, saya akan percaya bahwa kamu Nabi. Dan saya akan mengimani Tuhanmu. Mukjizat dikeluarkan. Sapi bisa keluar dari batu. Mereka melihat mukjizat seperti itu, bukannya tambah beriman, malah sapi dibunuh. Ini punya makna, Nabi pun yang muncul waktu itu memberikan pengajaran pasti akan dilenyapkan dan kalah. Nabi Soleh pun juga kalah. Lho lakone kok iso kalah? Oh dereng mari. Dereng mari, enggak. Maka untuk berikutnya supaya manusia belajar ben gak kalah maneh, dimunculkanlah nabi bernama Nabi Musa. Nabi Musa ini sosok yang meskipun berhadapan dengan 9 orang jahat, dia juga punya 9 mukjizat. Sampeyan tingali ayate Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 101. Nggih pas kabeh. Sing gak pas sing gak ngaji-ngaji gitu. Memprediksi, Al-Qur'an sudah memprediksi. Jangankan yang sifatnya hari ini, besok, yang nanti sifatnya supra rasional, tutun akhirat, Al-Qur'an sudah tahu. Bakal apa wong-wong sudah diberitahu. Apa maneh ndek donya masak gelobak ngene iki. Rotok nggih ya. Pun ketemuan Al-Isra 101. Artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang telah mempunyai anak dan tidak pula. Wah kaya keliru nih. 101 Al-Isra. Al-Isra itu surat ke-17 ayat 100. Wingi diwaca lho kono bener masa niki ning ngali. Tapi mboten napa-napa niki belajarkan gel niki nggih. Artinya, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa. Nah, saya niki bener niki, san balani. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa. Nggih, apa yang diberikan? 9 mukjizat yang mereka bertambah. Keliru sing mburi niku ya. Mana-mana kena-kena. Kena-kena. Kena-kena ya. Artinya, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa. Nggih, apa yang diberikan? 9 mukjizat yang nyata. Lu 9 mukjizat yang nyata. Nek 9 mukjizat nyata itu berarti ada bentuknya. Bentuknya ada dan bisa digunakan untuk melawan kezaliman yang nyata juga. Ngoten lho. Understand? Yes. Ngoten nek enten tiyang kalau tanggeti understand, nggih, niku berarti wong desa. Nek kalau tanggeti understand, niku setengah kutha setengah desa. Understand? Yes. Iku wong kutha, ya. Tapi mriki lengkap niku, enten sing nggih, enten sing enten sing yes. Panjane mriki niki top kok. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah ngeten nggih. Mangkane kok kula panjenengan sedaya niku pireng nduk tanah Jawa niki
penyelamat negerinya jumlahnya pinten? Wali Sono, terus kemudian menjadi Songo ilate wong Jombang. Jumlahnya Songo. Pas melawan Songo nih, nah, gitu loh, ya pas. Tapi 9 ini tetap butuh sosok yang bisa dimajukan sebagai pemimpin. Kok sia-sia ini sampean modelnya? Maka pemimpinnya dipilih asli keturunan kerajaan Majapahit yang bernama Raden Patah, mendirikan kerajaan Islam bernama Demak. Lah ngoten sih. Ya. Artinya Bapak Ibu, kalau prosedurnya seperti itu berarti sampean ya kudu golek. Pilihannya 2. Ada satu orang dengan 9 kekuatan, atau kumpulkan 9 kekuatan untuk dilegalisir oleh satu orang. Tergantung sistem yang berjalan di sana. Nyambung? Pilihannya 2. Pilih satu orang yang kekuatannya memiliki 9 kekuatan, atau cari 9 orang yang dipimpin oleh satu orang kuat. Understand? Yes, ini kira tak sia-sia ini. Saya balik mana? Balik nang kitab asli nih. Sama tingali Al-Quran surat Al-Qasas ayat 32. Ya alon-alon mawon nggih. Ngaji omong-omongan mawon kok ya. Sing ngaji temenan-temenan niku kono lho, nduk Masjidil Haram nggih. Oleh Masjid Nabawi niku lho ya. Ngeten iki mengaji ndek ngarepe ana jajan ngene iki wis santai mawon nggih. Nggih monggo niku disambi. Nek kula nggih kari-kari mawon. Oh. Nggih ya. Mangkane sampean tak kandhani, ini tak kandhani. Nggih mboten njaluk, sampean tak kandhani tok ae. Niki nek mboten kanca plek mboten kula kandhani. Panitia nggih, panitia sampean tak kandhani. Nek iso. Nah niki nek iso nggih ya. Halo? Mboten lara ati kan? Nek iso sing kegiatane butuh tenaga kaya kokam sing bagian ngadeg niku, begitu teko sampean tuwi sarapan. Setuju? Lha nggih, mergane niku mulene terakhir dhewe bagian nyeret-nyeret sepeda. Halo? Lho lah nek kokame dikei sarapan pemane ustate ngono lho maksude. Jadi teko dok niku monggo Ustaz sarapan rumin. Setuju ah. Oh, setuju nih nggih mbuh kenyataan. Lah engko umate mburi-mburi. Lah ngoten sih. Sampeyan iki mboten nek Ustaz dikarekno. Gak ngerti Ustaz laris mari ngono ngalim mana ya apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo monggo artinya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Nggih, leher baju Pak mriki. Selempitno teng krae ngeten. Terus dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Nggih. Sik, niki ngeten. Apa yang bisa memunculkan cahaya? Halo? Listrik ya. Listrik itu energi. Wah, niki rada denger-denger iki. Kenapa Nabi Musa diberi mukjizat seperti itu? Sebuah takbir, sebuah pelajaran bahwa kula panjenengan sedaya kalau mau menang dimanapun dan kapanpun zaman sampean berada, sampean itu harus menguasai energi. Understand? Maka kalau sampean hidupnya di pegunungan harus ada anak muda yang bisa membuat aliran listrik buatan dari air yang mengalir. Kalau sampean hidupnya
banyak diterpa angin seperti di Belanda contohnya, niku kudune menemukanlah anak-anak muda itu sumber energi dari putaran angin. Tapi saat ini sumber energi paling kuat namanya nuklir, efektif, barangnya cilik, bisa membangkitkan listrik dalam jumlah besar. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri kalau sebuah negeri punya nuklir, negara liya grogi. Nah persoalannya saat ini wong mentoro nggak ada energi nopo. Suka pecel ya, persis gedek ngoten niku. Kalau mukjizatnya Nabi Musa sedahsyat itu ingin dikatakan pada kita bahwa harus ada umat yang memiliki kompetensi, kemampuan, keahlian memunculkan energi di kampung itu. Kalau tidak, kemungkinan besar kalah. Kalau bergaul di kancah internasional, maka negara itu harus punya nuklir. Kalau belum punya nuklir, kemungkinan besar kalah. Wis diakoni wae, awak dhewe duwe napa mboten? Halo? Lah iki tugas nom-nom iki. Kita memang anak-anak muda itu dibuat terlena Pak dengan food, fashion, film, dan di dalamnya ada game. Sehingga tidak sempat lagi memikirkan persoalan-persoalan besar seperti ini. Dan orang dewasanya dibuat ribut urusan fikih. Kok menteleng mawon sampean? Sing digegerno niku persoalan tangan obah apa meneng. Celana dukur apa mlorot. Cingkrang napa? Kok ngono wae pembahasane lho, kepengin menang. Allahumma bain apa? Kabira. Wong padha bener ngono lho. Fikih itu tidak ada fikih yang mengatakan bahwa saya benar Anda salah. Fikih itu saya benar Anda mungkin juga benar. Sing penting padha nyekel dalil. Kok ana wong salat Allahu Akbar sak bahu. Ana dalile tak? Ana ya wis. Kok ana wong salat Allahu Akbar sak daun telinga, ana dalile, ya wis, berarti saya benar, Anda juga mungkin benar. Sing gak ana dalile niku lah Allahu Akbar. Ngene niku ah. Kayak nyitak semprit iku lho. Utawa kedukur Allah, kayak ngeblok voli. Nah iku gak ana dalile. Tapi sepanjang ada dalilnya sampean gak usah ruwet. Sebab apa? Kita ini tidak akan menang Pak kalau berkutat ngurusi ngoten niku. Kita tidak punya sumber energi. Jare wong-wong kok dongaren bahasane dukure. Lha dukur sekali-kali ge ya. Halo? Ojo panjat pinang tok ae sing dukur. Sekali-kali nggih. Engko kapan-kapan bahas madzhab rezeki. Kapan-kapan bahas dengkul linu ngoten lho ya. Sekali-kali nggih bahas mukjizat dan pengeterapannya. Napa sing nomor tunggal? Butuh energi. Arek sekolah niki kudu diulangi, Pak. Ya apa carane gawe listrik? Kemarin-kemarin ada Bapak Ibu wacana listrikisasi. Kalau benar semuanya dilistrikkan, maka sistem kendali kekuatan dunia ada pada pemilik energi. Kalau mereka kemudian ingin mengalahkan sebuah bangsa, gampang. Jangan disuplai bangsa itu dengan energi. Misalnya ngeten iki, sampean bayangkan sebuah keadaan tank cas-casan. Ngertos maksudnya nggih? Saniki lah damel bahan bakar, ya. Terus dilistrikisasi, semuanya nanti serba main listrik, tidak ada bahan bakar. Tanknya dicas, pesawatnya dicas, pesawat tempur ya, mobil-mobil dicas. Perang, begitu perang, supply energi di stop, tidak ada listrik, isok sampean melaku tanki. Halo? Akhirnya lah harus keluar tank
Maka kemudian prediksi dunia bila benar itu terjadi seperti yang disabdakan Rasulullah, suatu saat jika terjadi peperangan, orang akan perang balik secara manual, nggawa pedang maneh, nggawa panah maneh. Kenapa? Karena sumber energinya terpusat. Lalu sumber energi itu mergo sing liyane yo iri. Lenek ini kalau energi kono ono energi lah kok enak men dirusak pisan sumber energine, jadi bareng-bareng energine ono nduk langit kono, yaiku jenenge matahari. Akhirnya napa? Perangnya nganggo panah maneh. Listrikisasi, sampean tidak akan menang kalau sumber energi itu disatukan. Makanya sampean ini hati-hati. Nabi Musa ini mboten mau digawe gaya-gayaan. Oh, mujizate bisa mengeluarkan cahaya. Mengono tok ae penjelasannya ket biyen. Ini maknanya, ayo sampean berkuat-kuat dalam sumber energi. Nggih. Wong sik songo hari ini ya. Pun ditutukaken malih. Sing nomor kali sampeyan tingali Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya 60. Nggih, pun kepanggih artinya. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, Nggih. pukullah batu itu dengan tongkatmu. Idrib bi'asahal hajar. Dipukulkan oleh Musa itu tongkat yang dipegang itu. Jadi sakjane nggih pemimpin umat nggawa tongkat ya ana dalile ya. Sit coba kapan-kapan aku lek ngaji tak nggawa tongkat rek. Kira-kira ya apa jarene wong-wong iki Pak Fakir nglakoni dalil apa jange ndukun iki. Tapi men semerep nek enten dalile nggih. Mboten napa-napa, Pak. Nggawa tongkat mboten napa. Oh, Nabi Musa apa wis tuwa, wis enom waktu niku. Nabi Musa itu dalam posisi waktu pegang tongkat, dia memukul orang sekali pukul mati kok. Pegang tongkat. Makanya nggih, aja nyala-nyalano sing nggawa tongkat. Nek sampean gak biasa nggawa tongkat nggih mboten napa-napa, tapi sampean gak usah nyalano sing nggawa tongkat. Mengko cek rada terbiasa kapan-kapan tak tuku tongkat tak gawane rene, ya. Tapi yo gak digawe nyangga sikil lino, ya. Digawe dodono nek ngene-ngene iki yo pancen ana dalile, ngoten lho. Halo? Kayak gak setuju ngono sampean. Ya Musa idrib bi'asahal hajar. Maka apa yang terjadi? Maka memancarlah daripada 12 air mata. Loh, aja air mata ya? Aja air mata. Si, saya mau sing bener. Artinya Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. nggih. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Nggih bener. Terus? Maka memancarlah daripada 12 air mata. Loh, kok air mata mana? Si. Mata air. Oh, si kudu dibalani. Sing bener. Nek air mata kok jenenge brebes mili sih, Rek. Sampai baleni. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Nggih. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripada 12 mata air. Nah niki bener niki. Bener. Sing sadurungku mah ketok apa? Muncul 12 mata. Ngeten para derek. Air itu hal vital. Air itu hal paling penting. Peradaban sebuah bangsa menurut Islam tidak diukur dari tingginya gedung. Apa fungsinya gedung yang tinggi tapi airnya rusak? Yang air ini apabila rusak, badan manusia tubuhnya menjadi korbannya. Bahan kimia yang banyak mengendap di tubuh kita merusak pankreas.
endapan timbal yang ada di air yang kemudian masuk ke tubuh itu bisa merusak liver. Jadi wong-wong niku mboten krana kakean mangan gula sajane, tapi ada bakat rusak gara-gara kimia. Kok menteleng mawon sampean. Yang paling ringan dampak dari rusaknya kualitas air itu munculnya bakteri E. coli, di mana bakteri E. coli ini akan menurunkan tingkat kecerdasan manusia 0,5% setiap tahun. Berarti jika suatu masyarakat airnya rusak tercemar, maka dalam 10 tahun kecerdasannya turun 5%. Makanya wongi mboten salah nek ngomong ini, aku lho tambah suwe kok tambah rasane tambah lalian. Ana sing ngomong kok tambah suwe tambah kowa, tambah suwe tambah subhanallah. Lah kenapa? Kualitas air, Pak. Dan kalau seandainya benar kualitas air itu di daratan yang setara itu sudah rusak, berarti sebenarnya ini indikasi bahwa suatu kaum atau sebuah negeri atau bahkan dunia ini mendekati hari akhir. Kenapa begitu? Ya karena Rasulullah mengatakan nanti di penghujung kehidupan itu tempat yang paling dirindukan manusia adalah lembah-lembah dan gunung-gunung serta perbukitan. Pada waktu itu semua sumber pendapatan tercampur oleh subhat, tercampur oleh sedikit harta haram, dan yang mereka bebas dari semua itu adalah mereka yang angon wedhus nduk pinggir gunung. Senengane pinggir kali ya. Aja nyemoni senior ta lah. Senior itu pancen biyen senengane nang pinggir kali, sing diinceng apa tebune wong-wong. Nomor loro nek ana kates setengah mateng. Nomor 3 nek ana kerai gede apa semangka. Mangkane ngapalno Quran rada angel. Mergane kakean mangan tebune. Jadi apa yang disabdakan Rasulullah ini tepat. Ngeten lho Pak, nek digawa maneh. Ada beberapa tugas. Pertama, panjenengan bertugas menjaga kualitas air. Dan ciri khasnya pasti orangnya tidak akan tega memasukkan sampah ke sungai. Ini kalau sakjane petugas lingkungan hidup iki nyangoni aku sakjane. Ngeten iki sing jelasno kudune petugas lingkungan hidup. Supaya air kualitasnya baik. Itu tugas pertama. Yang kedua, tugas sampean memanfaatkan air sebaik mungkin dan sebarokah mungkin. Seperti pernah saya kisahkan, ndung gedhek iku ana wong nyambut gaene mek bondo dispenser ambek empon-empon. Cur 14.000, cur 12.000, cur 17.000. Yugane gansal, semuanya dikuliahkan, semuanya dinikahkan, semuanya disangoni mobil situ-situ, semuanya dikai omah situ-situ. Dibandani teko bisnis carcur alias air. Makanya ibu-ibu teng mriki nek kepengin buka bisnis baru dan sampean bukan ahlinya bisnis, sampean usaha bidang air. Ono arek-arek guyon muni ngene, usaha sing pasti cair iku ya dodolan. Dodolan es mesti cair. Tapi nggih bener, sebab orang jualan yang basisnya air gampang untung sulit rugi. Tugas kedua nggih, mudah-mudahan teng mriki enten pengusaha baru berbasis air. Yang ketiga, tugas panjenengan ini tugas orang-orang yang punya duit. Apa Pak? Mencari titik-titik atau lokasi-lokasi yang kira-kira di sana air masih bersih dan sampean tuku. Karena di suatu saat manusia akan berebut kualitas air, mereka penguasanya adalah orang yang punya sumber air bersih. Di Jombang sing dukur pundi? Pundi? Wonosalam lah. Nek sampean duwe-duwe, sampean urunan, sampean tuku tanah Wonosalam niku.
Setuju? Kan api nek mriko tanah milik pimpinan cabang Sumobito. Loh kan keren ya. Usahae lho kono. Itu tugas panjenengan. Di samping merawat air, memanfaatkan air juga menguasai lokasi sumber. Pak Nun Sewu, untung pimpinan sampean nggih Pak D kula namine Profesor Dr. Din Samsudin. Lho, kok gak percaya nek Pak D kula. Nggih pan kula dhewe nggih gak percaya kok. Pernah memperjuangkan supaya air ini di masa Pak SBY supaya air tidak sampai diswastaisasi. Kalau sampai diswastaisasi Pak, pemilik pekarangan itu menang, maka sampean akan mendapat air dengan harga yang sangat tinggi. Tapi walaupun demikian, tetap saja yang namanya pemilik tetap berhak. Wong dia yang punya, meskipun tidak 100% mutlak. Makanya sampean nggih nun sewu, nek iso sampean usahakno settingane di sebuah kabupaten atau sebuah kecamatan di mana di situ ada air yang bersih, di mana di situ ada sumber miliknya umat Islam. Kudune ngoten nek ndelok ayate lho nggih. Nek ningali ayate. Jadi jangan terus kemudian mukjizat Nabi Musa adalah bisa mengeluarkan air dari batu di biji 100, tapi gak melok duwe karangan biji 0. Dalam teori 100, dalam praktek sampeyan tumbas. Setuju? Isi setuju mek papat ngene. Nah, sakniki ditingali. Hal apa lagi yang harus dikuasai kalau panjenengan ingin suatu saat jika harus berhadapan dengan orang-orang yang merusak karena jadi koncone setan? Sampai tingali Al-Qur'annya surat Toha ayat 77 sampai 78. Surat Toha surat 20 ayat 77 sampai 78. Ya, artinya, dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buat huruf tidak memahami kitab Taurat. Niki Toha 77 bener. Nah, apa niku wau? Apa iki lagi penyanyi? Surat Toha 20:77. Artinya, dan sungguh nah ini bener nih. Nah ini bener nih insyaallah. Monggo. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa. Nggih. Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah buatan untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Ya Musa idrib ya sahal bahar. Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Kemudian laut menjadi terbelah dan kering. Lantas Nabi Musa beserta kaumnya yang sebelumnya mengalami kebingungan mergo diperintah niku kongon budal teng laut merah, tapi mboten ngerti tujuannya apa. Wes budal mawon samina waton. Begitu sampai di sana, di depannya laut, di belakangnya musuh yang banyak, Fir'aun dan bala tentara. Ya Musa idrib ya sahal bahar, pukulkan tongkatmu Musa ke dalam lautan. Begitu dipukulkan, laut terbelah. Berjalanlah Nabi Musa bersama kaumnya. Ini mukjizat tidak mungkin terulang lagi. Mbok sampean nggawa tongkat jenis opo ae gak ngira sampean iso ngesap laut. Tapi pelajarannya tetap bisa diambil. Apa itu? Pertama, ini punya makna strategi penguasaan dan ilmu kelautan harus ada yang bisa.
dari umat Islam. Dan yang kedua, teknologi itu harus dimiliki, terutama teknologi laut. Sayang seribu sayang, yang punya dalil kita umat Islam, tapi yang membuat terowongan bawah laut itu orang Jepang. Makanya wong Jepang niku munggo ketemu sampean, nanti kalau ada yang bisa bahasa Jepang, munggo ketemu sampean, terus sampean katakan, sampean ini karek didik tok, sampean sudah mempraktekkan wahyu, tapi durung syahadat. Kita sudah bersyahadat, tapi belum mempraktekkan wahyu. Munggo itu dirabeno Jepang Indonesia, muga-muga ketemu apike, mempraktekkan wahyu dan ahli menegakkan keimanan alias bersyahadat. Ini kok ketemu wong Jepang dadine wis gak ngaji, kate gak nguasai teknologi ya nemen ya. Sik sampean baleni. Artinya nggih. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Niki para rawuh nih. Orang yang tidak khawatir tersusul, tidak khawatir tenggelam itu yang menguasai ilmunya. Pernah ada kisah ngeten. Enten seorang gadis oma ini pinggir kali. Jadi niki nek lawangnya dibuka, dia bisa melihat sungai. Kemudian ini gadis dinikahi oleh orang kota. Begitu dinikahi orang kota, pagi hari dia buka jendela. Duh, wong ini sakti-sakti. Jadi dia ini melaku ndukurin banyu ini, ndukurin banyu. Tanpa dia panjang lebar bertanya kepada istrinya, dia nyoba kayak wong-wong. Begitu jegur kelelep, Pak. Loh, wong-wong kok gak kelelep, aku kok kelelep. Ternyata ini orang-orang hafal, Pak. Sungai ini diberi pasak-pasak. Diberi pasak, paringi kayu gede-gede dincokno. Cagak-cagak nih belum ya. Terus wong-wong niku mlaku nduk kono wis apal. Engko teko kene rene. Itu ilmu. Sesederhana itu perbedaannya orang yang tidak berilmu dan dengan yang berilmu. Sing iki mlaku nduk kono iso apal to tekono, sing iki mang mantenane kecemplung nduk kono. Tapi nggih mboten diceritakno iku sida mati napa mboten. Wis bapak urusane sing cerita nggih. Urusan kita adalah anak-anak muda ini perlu ada yang sekolah kelautan, Pak. Nek perlu yang nyambut gawe laut. Jadi nun sewu, hari ini lowongan yang paling banyak membutuhkan laut. Tapi ya paling napa? Arang-arang mulai ya. Lho kok arek lanang kok pengelana. Kira-kira nduk laut nyambut gawe nduk kono 10 tahun, ah wis oge tuku karangan nduk kono. Pundi? Wonosalam sing ngombong ya. Kono terus gaweno base camp mbok diusahakno ya apa ya nduk kono ana kuliner ya ana pembibitan wis macam-macam. Wong-wong kon merono kabeh lek ngaji. Setuju? Nggih niku sing duwe anak nom-nom saiki umur SMP niku lho ya. Para rawuh yang dirahmati Allah niki ben saged tutup nggih ditambahi nggih. Niku aku kula sederhanakan. Jadi cukup samonten mawon penjelasane. Selebihnya mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 63. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman. Sehingga tempat gunung niku sebenarnya kan pasaknya bumi. Pastinya gunung itu harus bersatu dengan bumi. Tapi pada saat wahyu dibacakan, bukit atau gunung Tursina ngawang, Pak. Napa?
ngawang alias menjadi kosong gravitasinya. Atau ini punya makna, menurut Imam Ar-Razi punya makna bahwa umat Islam itu harusnya punya kemampuan rekayasa kota, tata letak dan tata laksana bangun. Sama tutup loh, sama tutup loh. Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Terus niku ngeten lho maksudnya ya. Gunung pekarangan kabeh iki cocokno ambek isine kitab. Ya kitab yang dipegang oleh Nabi Musa itu digawe ngatur bumi, ngoten lho nggih. Makanya Bapak Ibu ngeten, kita ini takjub dan kagum dengan bagaimana Wali Songo itu menata sistem tata letak. Di mana ada berkumpulnya manusia, alun-alun. Alun-alun nah, kumpulnya manusia di pangku masjid. Kemudian ada tempat administrasi negara. Jadi pengaturan administrasi negara dan berkumpulnya manusia yang akan diprediksi bakal menjadi negara demokrasi niku dipangku oleh spiritualitas, religiositas atau pemahaman beragama yang baik. Itu punya makna tata kota pemerintahan harus berdasarkan wahyu. Ngoten lho. Halo? Understand? Halo? Ngoten. Dan kenapa kok Wali Songo berpikirnya tempat berkumpulnya orang itu napa? Dekat dengan masjid? Supaya demokrasi itu mendapat aura agama. Lu zaman itu apa ada demokrasi? Tentu tidak. Sistemnya masih kerajaan. Tapi prediksinya sudah tepat. Makanya dalam ilmu pewayangan yang sebenarnya terjadi itu Pak, tidak ada istilahnya ponokawan. Nek sampean maca Mahabharata para Ramayana ponokawan gak ono. Sing jenenge Bagong, Petruk, Semar, Gareng itu mboten enten. Tapi dimunculkan tokoh-tokoh ini dan memiliki kesaktian di atas dewa. Ini maknanya apa? Nanti yang akan berkuasa itu orang-orang kecil. Sehingga sudah tepat prediksinya bahwa jika rakyat berdaulat itu artinya negara demokrasi. Wallahu a'lam, mungkin bahasannya tentang pemerintahan ono dewi, tapi ini prediksinya para ulama kita sudah benar bahwa Nusantara ini akan menjadi negara demokrasi. Dimunculkan 4 tokoh itu sing iso ngalahno dewa-dewa, padahal dewa ini mek Semar rakyat jelata, Bagong rakyat jelata iso ngalahno dewa. Itu maknanya strata paling bawah pun nanti bisa mengalahkan paling tinggi. Bimana ini persoalan tata kota, tata letak, panjenengan kudu paham Pak. Opo di pangku opo, apa di dekatan apa, itu penting. Komentar mawon sampean. Kalau Rasulullah urutan dari pembangunan negara, pertama masjid, kedua pasar. Jadi Rasulullah itu setelah mendirikan masjid di Madinah, yang didirikan oleh Rasulullah berikutnya adalah pasar. Mendatangkan 3 orang hebat, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Dua pakar ekonomi ini didatangkan. Terus kamu masuk ke pasarnya orang Yahudi, teliti di dalamnya itu ada apa. Setelah di dalamnya ternyata dapat ditemui bukan horor ya, kecurangan-kecurangan yang ada di situ, maka Rasulullah mengatakan kita akan mendirikan pasar. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut sirahnya Rasulullah, sakjane tempat-tempat ekonomiku wani berdekatan dengan masjid, atau masjid berani berdekatan dengan pasar. Tapi selama ini masjid kita itu berdekatan dengan kuburan.
Ayo sampean wasno. Filosofinya mungkin supaya ingat mati. Tapi dengan sirahnya Rasulullah rada siji. Rasulullah inginnya pasar dikontrol oleh agama, tapi masyarakat kita lebih cenderung masjid dicidekno kuburan. Jadi rupanya Rasulullah itu inginnya ngurusi sing urip, tapi masjid-masjid kita rodok-rodok mendekati ngurusi sing mati. Padahal mati itu sifatnya otomatis. Lamun sampean urip api, mati api-api dhewe. Hari kebangkitan yo api-api dhewe. Lah wong-wong ribut ngurusi sing wis mati, sing diurusi sing urip niku. Diurusi sing urip supaya imane bener, akidahe beres, ekonomi nggih beres, sedayane beres, mangke hidup setelah mati itu otomatis. Wong kaya sampeyan ngene iki wis gak kober nglakoni sing elek-elek. Mengko begitu meninggal wis mesti husnul khotimah, nggih mesti bangkit dalam keadaan bahagia. Wong biyen wis gak kober nglakoni elek kok. Ya apa wong gak kober nglakoni elek, wong bendina ngaji. Esuk ngaji, engko bengi ya ana ngaji. Umur entek marang ana 79 kapundhut. Secara tidak sengaja orang ini sudah tersesat ke jalan baik kalau sistemnya baik. Masih dicidekno kuburan mulai nggih mbletat maneh, togel maneh wong gak duwe dhuwit, wong luwe. Wong lesu ya. Mari ngono ketok ana pencit mateng, duwe gak duwe. Akhire napa? Nggih disawat, cuman mergo sing wong iki mau gelek ngaji ya nyawate nganggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi panjenengan paringi rezeki Gusti. Roto dicokot marono glegeken ya muni alhamdulillah. Jadi ini barang haram dibalut. Itu namanya walatal bisul haqqabil. Gara-gara kurang memperhatikan yang hidup, kakean memperhatikan sing apa ndak boleh memperhatikan yang mati? Oh boleh, tapi itu sifatnya otomatis. Seumpama sampean tidak memperhatikan persoalan yang itu, iku api-api dhewe, ngoten lho. Understand? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditutukaken malih. Niki surat Al-Qasas ayat 31. Niki pun sang pinten niku. 5 niki nggih. Padahal pun dikebut niki. Nggih kapan-kapan tutukaken malih nggih. Nek diundang. Niki temenan iki, pomung gorong di telepon TV One. Wadik di telepon TV One wis kangelan sampean. Paling aku jawab, ngapunten kula pun posisi teng Jakarta niki. Waduh. Meletemu cak. Pompong dorong ya. Artinya Al-Qasas 31. Artinya dan lemparkanlah tongkatmu. Lemparkanlah tongkatmu. Terus maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit. Dan dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Kadosé Nabi Musa niku lak didumun tukang sihir. Niki sampean kula sanjangi bahwa yang namanya jin mempengaruhi manusia itu sejak zaman dulu sampai nanti kiamat. Maka Bapak Ibu harus tetap ada orang sakti di tengah sampean atau ahli ruqyah. Dan panjenengan juga jangan pernah lombo. Lombo niku napa? Lengah atau kosongan. Jangan sampai mengatakan begini, pasrah nang Gusti Allah. Loh, wong Allah niku maringi thariqah, maringi jalan supaya sampai melakukan ini dan ini supaya begini. Lah kok sampean balik nang Gusti Allah? Panjenengan niku nun sewu sing duwe jabatan kudu menjaga dirinya.
atas nama menjaga jabatannya supaya tidak dipegang oleh orang yang salah. Maka dirinya harus kuat. Dari apa ya? Gangguane jin-jin niku, Pak. Sihir-sihir itu akan tetap ada. Makanya niki panjenengan kula paringi pirsa nggih, minimal bangun dari tidur atau setidaknya setelah subuh panjenengan berzikir 3 kali itu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali. Dan upayakan panjenengan hafal. Kalau ada tempat-tempat baru yang belum dijamah manusia, panjenengan membaca a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau panjenengan mendapati sudah jelas ancamannya, maka berzikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kapan dibaca? Ya ketika sebuah keadaan merasa tidak aman. Sampean duwe toko, akeh sing ngomong, toko sampean kok koyo tutup. Sampean duwe anak, kok rasane arek iki ana sing ganggu. Itu dibaca. Sampean sing duwe jabatan ya kudu nglakoni niku. Arek nom-nom, cewek-cewek sing merasa keren. Nggih, apa sampean dhewe sing keren, maka panjenengan jangan lengah dengan bacaan-bacaan seperti itu. Ini Bapak Ibu penting disampaikan. Orang berpikir zaman modern masa ana ngono. Selalu ada pompong dorong, nggih Bu nggih? Pompong dorong. Panjenengan pikirkan itu sing rutin. Kalau panjenengan kemudian dalam posisi tidur, orang-orang seperti jenengan ini kula sanjangi. Ngeten iki lek gak dulur pleng katakan kandhane kok. Supaya panjenengan membiasakan wudu. Jangan mau terjebak cara-caranya setan. Setan itu tidak mau panjenengan tidur dalam keadaan bersuci supaya mudah digoda. Maka orang yang asli ingin selamat dan ingin menang, semuanya saja kalau bisa, terutama yang punya profesi, yang merasa keren, yang punya jabatan dan lain sebagainya itu, hendaknya mereka membiasakan tidur dalam keadaan berwudu. Man bata tahiran bata fi si'arihi malakun. Siapa yang tidurnya dalam keadaan berwudu, maka Allah akan mengutus satu malaikat menjaganya. Jadi tidak mungkin Pak Bu panjenengan menang dan menjadi kuat tanpa perlindungan dasar seperti itu. Nanti kalau panjenengan tidak melakukan hal-hal seperti ini, maka yang terjadi pengaruh setan menguat. Itu nanti yang muncul korban-korban. Gampang ana sing kena racun, gampang ana sing ngeleleng, kena sihir lan sak lintu-lintune. Wong apik-apik kudu mempersiapkan diri dengan perlindungan. Para rawuh yang dirahmati Allah, memang 9 itu bukan tema yang tepat untuk 1 jam. Karena itu, sebagaimana sering saya katakan, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami, tapi pembicara yang bijak itu berhentinya harus pada waktu yang tepat. Ya, waktu ini wis pas nggih sampun. Nggih kapan-kapan insya Allah kepanggih malih. Nggih nek kapan-kapan kepengin materi sing gamo-gamo nggih monggo. Mekaten sing saged kula sampaikan. Oh nggih. Makaten sing saged kula sampaikan sedaya khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri ditungani tadi. Mboten sesepun ya sing dongani. Monggo ndedonga dumateng Allah, mugi-mugi Allah selalu pilihkan atas kita takdir. Mudah-mudahan Allah selalu memilihkan pada kita takdir yang baik-baik dan dijauhkan dari segala takdir yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Allah alladzi samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami ya Allah
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan pendamping hidup kami, anak keturunan kami, bagian dari orang-orang yang solih solihah, menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, atas persoalan dan masalah apapun yang Engkau amanahkan pada kami, maka berikanlah jalan keluar yang mudah. Karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak mungkin ada satupun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang mengalami sakit yang hadir majelis ini, utamanya atas Bapak Mustafid yang hari ini mengalami sakit, berikanlah ya Allah kesembuhan. Karena apabila Engkau yang menyembuhkan, tidaklah ada satupun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi mustafid wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, perlindungilah kami dari segala mara bahaya bencana musibah, juga dari wabah balak serta fitnah. Karena apabila Engkau yang melindungi, tidak satu pun yang bisa melukai, menyakiti atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami juga berjuang di jalan agamamu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naunina bifadlika amman siwaka. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, berikan pada kami ingatan yang kuat serta kemampuan untuk membalas kebaikannya. Sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, utamanya atas kedua orang tua kami, himpunkan segala kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan dan kenikmatan di kehidupan kami sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Segala khilafnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.